bersama saya dan Hai. Selama beberapa dekade terakhir telah terjadi pencairan lapisan es permafrost akibat pemanasan global. Cairnya permafrost adalah ancaman yang besar karena ia dapat menyebabkan perubahan iklim dan bisa membebaskan kembali mikroorganisme purba yang selama ini terjebak dan tertidur di dalamnya. Namun sebelum kita membahas virus purba yang terjebak dalam permafrost, pertama kita mesti tahu permafrost. Apa itu? Permafrost adalah semua jenis material permukaan bumi berupa tanah, pasir, kerikil, sedimen hingga batu yang telah membeku di bawah temperatur 0 derajat Celcius secara berturut-turut selama 2 hingga ratusan ribu tahun. Permafrost bisa dijumpai di daerah Arktik seperti Alaska, Rusia, Cina hingga di Eropa Timur. Permafrost itu sangat luas. Ia mengcover wilayah belahan bumi utara seluas 22,8 juta meter persegi. Luas sekali bukan? Lalu bagaimana sih permafrost itu bisa terbentuk? Secara sederhana, saat air terperangkap di dalam hati, maksudnya saat air terjebak dalam sedimen, tanah, retakan, celah, dan pori-pori batu, maka akan membeku menjadi es saat suhu di permukaan bumi turun hingga di bawah 0 derajat Celcius. Saat pembekuan itu berlanjut secara berturut-turut selama 2 tahun atau lebih, maka itu adalah permafrost. Saat permafrost terbentuk, beberapa elemen seperti mikroorganisme purba akan ikut terjebak dalam pembekuan tersebut. Dan jika nanti permafrost mencair, maka elemen yang terperangkap akan terbebas dan mikroorganisme yang selama ini terjebak apabila masih hidup, ia akan menyebar ke belahan bumi lainnya melalui cairan atau media lain. Dan itu membuat beberapa ilmuwan menjadi khawatir. Mereka pun mulai meneliti permafrost untuk mengetahui kemungkinan adanya virus yang masih aktif dan berbahaya bagi umat manusia. Dan benar saja, virus yang terjebak dalam permafrost itu nyata adanya dan membuat ilmuwan makin khawatir. Lalu virus seperti apa yang terjebak dalam permafrost dan seberapa berbahaya ia? Salah satunya adalah virus Phytovirus sibiricum dengan ukuran raksasa yang tertidur selama 30.000 tahun. Ya, Anda tidak salah dengar, ia tertidur selama 30.000 tahun dan bangkit kembali pada tahun 2014 saat ditemukan oleh ilmuwan Perancis di permafrost Siberia. Saat peneliti menemukan virus ini, mereka lantas membawanya ke laboratorium untuk diteliti. Mereka menemukan fakta yang mengejutkan bahwa Phytovirus sibiricum terakhir kali menginfeksi inangnya sekitar 30.000 tahun yang lalu dan kemudian terjebak di dalam permafrost. Dan virus ini kembali menginfeksi pada tahun 2014 di laboratorium. Ia menginfeksi organisme bersel tunggal amoeba dengan cara memasuki selnya, memperbanyak diri, dan kemudian membunuh sel yang membuat amoeba tersebut akhirnya mati. Tetapi untungnya Phytovirus sibiricum tidak dapat menginfeksi manusia atau hewan lainnya. Walau Phytovirus tak dapat menginfeksi manusia, beberapa ilmuwan percaya bahwa di dalam permafrost sana ada virus yang mematikan yang sedang tertidur dan siap untuk menginfeksi kembali. Tentu ini adalah ancaman besar peradaban karena sejak tahun 1970-an lapisan permafrost mulai menipis akibat perubahan iklim. Ditambah lagi kegiatan pertambangan dan pengeboran di lapisan permafrost yang berdampak serius terhadap ancaman ini. Peneliti yang juga salah satu penemu Phytovirus sibiricum, Profesor Jean Michael Claverie mengatakan bahwa ini adalah resep untuk bencana besar jika orang-orang mulai melakukan eksplorasi industri seperti pertambangan dan pengeboran di sekitar lapisan dalam permafrost, maka dari kegiatan ini semua ancaman itu berasal. Jika virus tersebut mampu bertahan seperti virus yang kami teliti, maka berarti virus zaman dulu seperti cacar kemungkinan belum sepenuhnya hilang dari permukaan bumi ini. Ia hanya hilang di permukaan bumi, tetapi ia masih ada di bawah permukaan bumi. Namun kondisi sebaliknya malah diutarakan oleh ahli mikrobiologi Profesor Edward Okarski bahwasanya virus tersebut tidak seberbahaya yang dikatakan. Ia mengatakan bahwa
Ide ini mungkin akan menjadi film yang hebat, tetapi sangat tidak mungkin kecuali virus tersebut berasal dari manusia yang membeku, yang mungkin meninggal karena virus yang tidak lagi beredar. Dari total banyaknya virus di bumi ini, sangat sedikit proporsi virus yang dapat menginfeksi mamalia dan memiliki proporsi lebih kecil lagi untuk virus-virus tersebut bisa menginfeksi kita manusia. Namun, terlepas dari bahaya atau tidaknya virus purba yang terjebak dalam lapisan es permafrost, kita perlu sadar bahwa merusak bumi akan membawa dampak berbahaya. Kita belum sepenuhnya tahu dan belum sepenuhnya siap. Kita belum tahu mikroorganisme apa saja yang terjebak di dalam permafrost. Kita belum tahu apa jadinya permukaan bumi jikalau permafrost mencair dalam skenario terburuk. Oleh karena itu, biarkan burung tetap berkicau, sungai tetap mengalir, mata air tetap hidup, rumput terus bergoyang, angin yang tetap menerpa pohon, kolibri yang terus menari, hutan yang terus hidup, laut yang tetap jernih, serta karang laut yang terus cantik. Warisi anak cucu kita dengan alam yang lestari, karena alam adalah sahabat yang harus kita jaga dan sayangi, karena kalau sahabat telah tiada, peradaban adalah taruhannya. Jangan lupa komentar dan like kalau suka. Oke, thank you guys for watching. See you later.